Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai filsafat nasional. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dengan anggota 1. Faila Sufiyah dengan NIM akhir 067, Alvinah Dwita Ami dengan NIM akhir 068, Ruhimatul Lailiyah dengan NIM akhir 071, dan Valentina Rizky Nurul Fatimah dengan NIM akhir 087 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai filsafat nasional. Adapun sub pembahasan yang akan kami bahas adalah 1. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. 2. Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. 3. Hubungan Pancasila sebagai sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Dan yang keempat, filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Materi yang pertama, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Sebelum saya menjelaskan apa sih Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa itu, saya akan mengulas kembali tentang pengertian filsafat pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan landasan ilmiah bagi terlaksananya pendidikan yang terus berkembang. Sama halnya dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan, yakni dengan membekali pengetahuan atau dasar yang kuat bagi kesuksesan seseorang yang berkecimpung dalam profesi pendidikan. Keberadaan filsafat bagi ilmu pengetahuan bukan bersifat insidentil, melainkan filsafat itu merupakan teori umum dan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila merupakan jiwa, kepribadian, pandangan, dan dasar bagi negara Indonesia. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1978. Dengan pernyataan tersebut, Pancasila mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai puncak kebahagiaan jika manusia tersebut dapat mengembangkan keselarasan dan keseimbangannya sebagai makhluk Tuhan, pribadi, sosial, serta alam. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila sangat dibutuhkan dalam segi kehidupan, karena tanpa pengamalan dan penghayatan Pancasila hanya menjadi rangkaian kata yang tidak bermakna bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nur Syam tahun 1983.2346 menyatakan bahwa sangat wajar jika Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa, karena nilai-nilai dasar dalam sosio-budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya meliputi: yang pertama, kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana. Kedua, kesadaran kekeluargaan, di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan generasi-generasi penerus bangsa. Yang ketiga, kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama. 4. Kesadaran gotong royong dan tolong menolong. Kelima, kesadaran tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, saling menghormati, memelihara kesatuan, kerukunan, serta berkeluargaan dalam kebersamaan. Nilai-nilai tersebut yang termaktub dalam Pancasila dengan 36 butirnya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut sudah mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia, sehingga Pancasila layak dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Sistem pendidikan saat ini merupakan hasil dari perkembangan pendidikan yang tercatat pada sejarah bangsa di masa lalu, di mana pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan memperoleh banyak pengaruh dari kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan suatu bangsa diolah untuk mengikuti ideologi yang dianutnya. Maka dari itu, sistem pendidikan nasional Indonesia dicerminkan atas identitas Pancasila.
Pancasila sendiri merupakan tuntutan nasional, sedangkan filsafat pendidikan Pancasila merupakan substansi dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi negara. Maka, sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila dapat terbina secara baik demi tegaknya kepribadian bangsa dan pelestarian sistem negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat dikatakan bahwa tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara saja, tetapi dia juga merupakan pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan juga sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Dapat diketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara yang dapat membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari suatu kebenaran, sedangkan filsafat pendidikan ialah pemikiran yang mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan berdasarkan filsafat. Jadi, jika kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan sila-sila ini, tentunya kita memerlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu akan dilaksanakan. Misalnya, dalam Pancasila terdapat sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pendidikan, tentunya sila pertama ini akan menjadi pelajaran pokok yang harus diamalkan oleh siswa. Maka dari itu, di sekolah-sekolah itu diberikan pelajaran pendidikan moral Pancasila namanya, atau PMP, yang mana pelajaran tersebut itu menjadi salah satu butir sila pertamanya, yakni percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Di sini, filsafat berfungsi untuk mempertanyakan siapa Tuhan kita dan bagaimana Ia menjadikan alam semesta dan sebagainya. Sehingga, jika kita lihat dalam lingkup kelas, nilai yang terlihat di antara siswa itu yakni saling menghormati walaupun mereka berbeda keyakinan atau berbeda agama. Oleh karena itu, sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, pelajaran Pancasila ini masih diberikan sampai saat ini agar nilai-nilai Pancasila itu benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian dari ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Pengertian dari epistemologi adalah studi tentang pengetahuan benda-benda. Sedangkan pengertian dari aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya yaitu apakah kenyataan atau realita itu? Demikian pula halnya dengan Pancasila sebagai filsafat. Ia mempunyai isi yang abstrak, umum, dan universal. Yang dimaksud isi yang abstrak yaitu bukannya Pancasila sebagai filsafat yang secara operasional telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila. Apabila dijabarkan menurut sila-sila dari Pancasila yaitu sebagai berikut. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai contoh, dalam kurikulum telah banyak ditemukan pelajaran yang mengandung nilai Pancasila. Dalam era globalisasi ini, kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang rumit. Namun, dengan berpedoman kepada Pancasila,
kita mampu menghadapinya. Sila kedua, karena yang dibangun adalah masyarakat Pancasila, maka pendidikan harus dijiwai Pancasila, sehingga akan melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur, baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Dengan demikian, sekolah harus mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Selanjutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini tidak membatasi golongan dalam belajar. Hal ini berarti bahwa semua golongan dapat menerima pendidikan, baik dari golongan rendah maupun golongan yang tinggi. Hanya tergantung kepada kemampuannya untuk berpikir, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Selanjutnya yaitu sila keempat. Sila ini sering dikaitkan dengan kehidupan berdemokrasi. Dalam hal ini, demokrasi juga sering diartikan sebagai kekuasaan ada di tangan rakyat. Contohnya, dalam memilih seorang pemimpin di desa, lembaga untuk menyalurkan kehendak untuk kepentingan bersama melalui musyawarah. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem pendidikan nasional, maksud adil dalam arti luas yaitu mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Sedangkan adil dalam arti sempit di kelas yaitu pendidik tidak boleh membeda-bedakan siswa. Misalnya, orang yang berpengaruh atau anak orang kaya lebih diprioritaskan daripada anak seorang petani. Contoh lain, yaitu seorang kepala sekolah harus adil terhadap bawahannya secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi juga dapat berarti bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Untuk itu, bangsa Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. Apabila dijabarkan menurut sila-sila dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila, maka dapat kita ketahui bahwa apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau datang dari Tuhan. Sila kedua, Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan mempunyai moral, dihadapkan tidak lagi ada kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia terhadap yang lainnya. Selanjutnya sila ketiga, proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Dalam hal ini, contohnya yaitu ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sila keempat. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan memang mempunyai peranan yang besar, tetapi itu tidak menutup kemungkinan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang terakhir yaitu sila kelima. Dalam arti luas, adil yang dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini didapat melalui pendidikan, baik itu informal, formal, dan non-formal. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, benar atau logis, bermoral, etis, dan ada nilai religius. Apabila dijabarkan menurut sila-sila dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, jika dilihat dari segi tempat ibadah, kita dapat menjumpai di mana-mana terdapat tempat ibadah, baik itu masjid, langgar, atau musola. Dan jika dilihat dari segi pendidikan, sejak dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi diberikan pelajaran agama, dan hal ini merupakan subsistem
dari sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu sila kedua. Dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah berhak berdiri di depan dengan tidak membedakan keturunan, ras, dan kedudukan. Di mata Allah, sama, kecuali ketakwaan seseorang. Inilah sebagian kecil contoh dari nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan umat Islam. Selanjutnya yaitu sila ketiga. Ketika masa perjuangan Republik Indonesia, para ulama memfatwakan persatuan perjuangan melawan penjajah adalah perang fi sabilillah. Sedangkan di zaman sekarang ini, berjuang yang merupakan amal soleh adalah apabila diniatkan karena ibadah. Begitu pula dalam pendidikan. Jika kita ingin berhasil, kita harus berkorban demi tercapainya tujuan yang didambakan. Yang jelas, warga negara punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Sila keempat. Jauh sebelum Islam datang, di Indonesia sudah ada sikap gotong royong di musyawarah. Dengan datangnya Islam, sikap ini lebih diperkuat lagi dan dengan keterangan Al-Quran. Di dalamnya juga diterangkan bahwa dalam hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama, di mana ilmu agama adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.